Rasulullah ya Habibullah. Ya oke, siap teman-teman, kita akan memasuki jalan menuju ke bengkel motor. Kita akan mengecek bagaimanakah kondisi aki ini setelah kita melakukan perjalanan jauh. Apakah dia mengisi ataukah tidak? Secara logika di sini kita telah melakukan perjalanan sekitar 30 menit untuk dapat memastikan bahwa kondisi aki ini benar-benar mengisi ataukah tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melakukan pengecekan terhadap sebuah sepeda motor yang mengalami kendala pada pada akinya yang tekor. Di sini bisa terlihat ketika kunci kontak di on, maka tidak ada sama sekali di sininya ya. Klakson pun tidak keluar. Tapi motor ini bisa hidup dengan engkolan. Dan jika posisi motor ini hidup dengan cara diengkol, maka sistem pengisian daripada motor ini bekerja dengan baik ya. Hanya saja karena akinya yang sudah tekor, jadi tidak mau mengisi melalui pengisian daripada motor tersebut. Kita hanya butuh menggunakan dua obeng ini untuk mengecek di bagian akinya. Oke teman, kita akan mengecek di bagian akinya dengan cara membuka bagian dada depan ya. Di sini motor Xeon akinya itu ada di depan, di belakang plat nomor. Maka kita akan membukanya di bagian dadanya. Lepaskan dari atas ke bawah ya, tarik dari atas ke bawah. Nah, kita akan mengecek dengan menggunakan dua obeng ini. Bila ditempelkan seperti ini terjadi percikan, maka aki tersebut ada setrumnya ya. Apabila tidak ada sama sekali, maka tidak ada percikan. Di sini kita akan mengengkolnya dan menghidupkan motor tersebut, dan motor ini bisa hidup dengan kondisi aki yang mati. Pengetesannya adalah ketika motor ini diengkol, dihidupkan, lalu digas, tidak terjadi berebet atau tersendat, maka pengisian motor ini adalah masih bagus. Untuk memastikannya, kita akan melepas di bagian salah satu kutub akinya ya, terminal akinya kita lepas, lalu kita nyalakan motor ini dengan tanpa aki. Nah, ini dilepas ya, salah satunya saja, tidak perlu melepas keduanya. Ini hanya untuk mengetes apakah pengisian dari motor ini baik-baik saja atau tidak. Nah, di sini terlihat ya bahwa motor ini baik-baik saja ketika aki tidak terpasang. Dan pemeriksaan dan pengetesan selanjutnya, kita akan mengetes dengan aki terpasang. Kita akan membawa motor ini menuju ke Cirebon ya. Apakah aki ini bisa ngisi bila dicas ya, karena namanya pengecasan itu sama saja ketika kita melakukan perjalanan atau merunning sebuah sepeda motor, itu secara otomatis akan terjadi pengisian terhadap aki. Oke, ini sudah terpasang ya. Kita akan melakukan perjalanan sekitar 25 kilo atau sekitar setengah jam. Kita akan coba mengetes apakah ada pengisian daripada motor ini setelah kita melakukan pengetesan atau perjalanan jauh. Dan jika memang aki ini masih bagus ya, tanpa kita harus
cas di tukang cas aki juga, motor ini akan tetap bisa terisi dengan setrumnya ya. Mungkin saya skip dulu perjalanan ini karena situasi kondisi jalanan lumayan ramai, maka saya akan skipnya ya teman-teman. Nanti kita akan sambung lagi ketika sudah mendekati tempat yang kita tuju untuk memastikan bahwa aki ini masih layak ataukah tidak. Ya, oke, siap teman-teman, kita akan melakukan memasuki jalan menuju ke bengkel motor. Kita akan mengecek bagaimanakah kondisi aki ini setelah kita melakukan perjalanan jauh, apakah dia mengisi ataukah tidak. Secara logika di sini kita telah melakukan perjalanan sekitar 30 menit untuk dapat memastikan bahwa kondisi aki ini benar-benar mengisi atau tidak. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan perjalanan jauh, ini motor jalan dan kecil ya. Berarti bila kita matikan daun kembali, ya tidak ada sama sekali. Oke teman, setelah motor ini di running selama 30 menit atau dilakukan perjalanan jauh sekitar 25 km untuk mengetes bahwa aki ini masih mau diisi ataukah tidak. Inilah yang terjadi teman. Aki ini ternyata tidak mau diisi ya, tidak mau mengisi setrum. Karena memang kondisi aki ini walaupun baru 1 atau 2 bulan, tetapi aki ini dalam kondisi mati ya, dalam kondisi arusnya mati selama hampir 2 minggu dan tidak ada pengisian sama sekali ya. Motor ini mogok sebelumnya, maka aki ini mati ya. Nah, di sini tetap tidak ada arus yang masuk sama sekali. Di sini kita tes juga menggunakan lampu juga tetap tidak ada. Maka kita akan mencoba untuk mengganti aki dengan yang masih layak atau yang masih ada setrumnya ya, untuk memastikan bahwa jalur kelistrikan motor ini masih berfungsi dengan baik. Untuk pengetesan sebuah kelistrikan memang kita tidak perlu untuk membongkar seluruh bodi kelistrikannya terlebih dahulu ya. Ketika tidak ada arus sama sekali, kita bisa mengecek di bagian sikringnya dan mengecek di bagian akinya apakah aki ini terdapat setrum ataukah tidak. Nah, setelah aki ini terdapat setrum atau aki ini dalam kondisi baik, maka kita barulah untuk pengecekan di bagian yang lainnya, antara kabel bodi ya, seluruh kabel bodi yang berhubungan dengan sistem kelistrikan. Mungkin kita bisa memeriksanya. Nah, ini kita telah memasang ya untuk aki yang masih bagus ya, masih ada setrumnya, dan kita akan mencoba untuk
mengeceknya ya. Pertama kita menggunakan tes pen DC ini, lalu kita akan mengontak ya, menggunakan kunci kontak dan menghidupkan motor ini untuk memastikan bahwa kelistrikan motor ini masih berfungsi dengan baik semuanya ya, dari mulai sen, klakson, lampu-lampu dan sistem starternya ya. Mungkin ini adalah salah satu cara ya, trik untuk memeriksa kondisi aki ya, untuk memastikan sebelum kita membeli aki baru. Cukup sekian dari saya untuk masalah pengisian daripada aki ini, pengecekannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.